Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Dongeng Indonesia Hikayat Bayan Budiman bagian ke-14. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani. Selamat mendengarkan. Setelah tetaplah bicaranya, maka ia pun menyuruh memanggil Bapak Jauhari itu. Maka datanglah ia. Maka oleh Saidah Bapak Jauhari itu dibawanya pergi pada tempat yang sunyi. Diberinya 400 dinar akan pengupah Bapak Jauhari. Maka oleh Saidah dikatakannya perihal kematian Jauhari. Oleh Jibur tiada dengan dosanya disuruh bunuh. Setelah Bapak Jauhari mendengar kata Saidah itu, maka ia pun terlalu marah. Lalu ia bermohon kepada Saidah itu. Lalu ia kembali pulang seraya membawa dinar itu. Setelah sampai di rumahnya, maka Bapak Jauhari pun menghimpunkan segala kaum keluarganya. Ia pun berkampunglah ke rumah Jauhari. Maka yang dikatakan oleh Saidah itu pun dikatakannya kepada segala keluarganya. Sekalian mereka itu pun sangatlah marahnya akan Jibur. Maka ia pun pergi kepada Kadi, bertanyakan hukum. Maka segala hal ihwal kematian Jauhari semuanya dikatakannya kepada Kadi itu. Setelah Kadi mendengar kata Bapak Jauhari demikian itu, maka Kadi pun memanggil Jibur itu, bahwa pada ketika itu Jibur pun tengah duduk dengan Sabur. Tatkala itu Sabur pun mengadukan halnya yang diperbuat oleh Saidah itu. Maka Jibur pun tiada percaya kata Sabur itu dalam hatinya. Barang daya upaya pun tidak membunuh Sabur juga dengan tipu muslihat yang lain. Maka antara itu orang penyuruh daripada Kadi pun datanglah memanggil Jibur itu. Maka katanya, apakah kerja hamba? Maka dipanggil oleh Kadi. Maka kata orang itu, hamba dengar daripada Bapak Jauhari dengan segala keluarganya datang mendapatkan Kadi mengatakan, Tuan hamba telah menyuruh 4 orang sipahi membunuh Jauhari, dan yang memberitahu itu istrimu juga. Setelah Jibur mendengar kata orang itu, maka Jibur pun segeralah pergi kepada Kadi seraya dengan marahnya akan Saidah. Dan Sabur pun pergilah bersama-sama dengan saudaranya itu mendapatkan Kadi ke balai. Maka dilihat oleh Kadi, Jibur pun datanglah dengan saudaranya itu. Maka kata Kadi, hei Jibur, karena dia orang tua, hendaklah berkata-kata dengan benar kepada kita ini. Maka kata akan hal Tuan hamba telah melakukan pekerjaan yang jahat di atas Jauhari itu. Maka kata Jibur itu, di mana tah Tuan hamba beroleh kabar itu? Maka kata Kadi itu, daripada istrimu sendiri berkata pada Bapak Jauhari, ia datang mengadu kepada hamba ini karena engkau menyuruh 4 orang sipahi diupah 4.000 dinar suruh bunuh Jauhari karena ia berbuat zina dengan istrimu. Selama-lama ia berbuat jahat, tatkala itu mengapa tiada bunuh keduanya? Maka Jauhari sahaja dibunuh. Apa sebabnya maka belum dibunuh istrimu itu? Maka kata Jibur, karena hamba malu sangat kepada segala makhluk. Karena itulah maka niat hamba hendak bunuh juga dengan racun, supaya jangan diketahui orang banyak dan dikatakan orang mati sakit. Setelah didengar oleh Kadi kata Jibur, maka pikir Kadi seketika. Maka kata Kadi, pergilah diri bunuh akan Saidah itu. Apatah Tuhan hamba malu karena sudah hukum Allah demikian. Maka Jibur pun segeralah kembali ke rumahnya, lalu dipanggil istrinya itu, dipeluk, dicium, lalu dibunuhnya. Segala hartanya habislah diberikan kepada Sabur. Maka Jibur pun kembalilah ke negerinya menjadi fakir, akan dirinya berbuat amal siang malam akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sabur pun membawa harta Jibur bersama-sama kafilah itu. Berapa lamanya sampailah ke negerinya dengan sempurna. Maka Sabur pun diamlah di luar negeri. Tiada ia mau masuk dalam hatinya. Aku tinggalkan istriku lamalah sangat. Apakah halnya? Kemudian sudah malam hari, maka barulah ia masuk pergi ke kampung.
Lalu perlahan-lahan naik ke rumahnya dan istrinya tengah tidur, tiada sadar. Maka ia pun pergi di dalam kelambu. Maka berjumpalah anaknya dan istrinya. Maka kata Sabur, perempuan ini berbuat jahat juga. Lalu diambilnya sekinnya atau pisaunya, hendak disembelihnya. Maka teringatlah ia akan pesan Raja Damsyik itu. Lalu ia mencari damar, dipasangnya, disuluhnya, dilihat anaknya. Maka oleh Sabur minta doa akan Raja Damsyik. Kemudian digerakkannya anak istrinya, dipeluk, diciumnya. Maka istrinya dan anaknya pun bangunlah, menyembah kaki suaminya dan bapaknya. Lalu makan minum bersuka-suka. Maka segala emas dan permata kurnia raja dan pemberian penghulu kapilah itu pun diberikan kepada anak istrinya. Maka duduklah Sabur dengan sukacitanya. Maka kata Bayan kepada istri Khojah Maimun, demikianlah orang yang memeliharakan pesan tuannya. Akan sekarang, baiklah tuan hamba segera pergi mendapat anak raja itu. Kalau lama ia menantikan tuan. Setelah istri Khojah Maimun mendengar kata Bayan itu, maka ia pun terlalu sukacita. Baru ia hendak turun, hari pun sianglah. Maka istri Khojah Maimun pun berbalik naik ke rumahnya, tidur di atas getah yang bersendi gading dengan berahinya bertambah-tambah. Setelah hari malam, maka Bibi Zainab pun memakai pakaian yang indah-indah dan bau-bauan yang amat harum baunya. Lalu ia pergi kepada Bayan seraya katanya, "Hei unggas yang bijaksana, berilah izin apalah kiranya akan hamba, supaya hamba pergi kepada kekasih hamba itu. Karena hamba ini daripada sehari-hari makin bertambah berahi ini." Maka kata Bayan, "Hei tuanku, baiklah tuan hamba bertemu dengan kekasih tuan hamba itu. Jikalau tidak menjadi putus asalah kelak anak raja itu, seperti Raja Khilan Shah berpesan kepada anaknya Johan Rashid." Maka kata Bibi Zainab, "Hei Bayan, betapa hikayat Raja Khilan Shah itu dengan anaknya. Hikayatkanlah supaya hamba dengar." Maka kata Bayan, "Tiadalah hamba mau berhikayatlah dia, karena hamba lalaikan tuan. Maka tuan tiadalah boleh bertemu dengan kekasih tuan, karena kekasih tuan itu lena-lena akan mendengar hikayat hamba ini kepada bicara hamba. Baiklah tuan, segera pergi mendapatkan anak raja itu." Maka kata Siti Zainab, "Hei Bayan, jika tiada mau tuan hamba berceritakan hikayat Raja Khilan Shah, tiadalah hamba mau pergi kepada anak raja itu, karena segala hikayat tuan hamba yang dihikayatkan itu memberi manfaat pada telinga hamba ini, terlalu berkenanya kepada hamba. Maka hati hamba pun baharulah ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan api yang bernyala-nyala itu pun padamlah sedikit." Maka segala kata istri Khojah Maimun itu pun diperkenankan oleh Bayan. Maka kata Bayan, "Jikalau demikian, tiadalah hamba mau hikayatkan. Rupanya tiadalah tuan berahi akan anak raja itu, melainkan tuan berahi mendengar hikayat juga rupanya. Baiklah tuan hamba, pergi dahulu kepada kekasih tuan hamba itu. InsyaAllah ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada esok harilah hamba berhikayatkan peri Raja Khilan Shah itu kepada tuan hamba." Maka kata Bibi Zainab, "Tiadalah hamba mau pergi. Hamba hendak mendengar hikayat tuan hamba dahulu. Sekarang juga tuan hamba hikayatkan supaya tetap hati hamba." Maka beberapa kali Siti Zainab itu memujuk minta kasih kepada Bayan itu suruh ia berhikayat. Maka Bayan itu pun berhikayatlah. Al-Kisah, maka berhikayatlah Bayan yang arif itu akan hikayat yang ke-14. Demikian peri pengatakan tatkala Bayan berhikayat mendengar Siti Zainab akan hikayat Raja Khilan Shah itu. Kata Sahibul Hikayat, demikian bunyinya. Maka kata Bayan itu, "Adalah seorang raja di negeri Istanbul, terlalu amat besar kerajaan Baginda itu. Maka adalah nama raja itu Khilan Shah, dan istrinya Baginda itu bernama Tuan Putri Nur Zainun, anak raja di negeri Kastambar.
ada dengan menterinya bernama Mangkubumi. Adapun akan raja itu adalah berputra seorang laki-laki, terlalu amat baik parasnya, maka dinamai oleh baginda akan anakanda itu Raja Johan Rashid. Maka Raja Johan Rashid itu pada lahirnya terlalu sangat bijaksana, maka adalah umurnya baru 14 tahun. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayahanda baginda itu pun geringlah terlalu amat sangat, maka segala wajir dengan segala orang besar-besar dan bentara dan penggawa di negeri itu pun bertunggulah masing-masing kepada tempatnya, serta dengan duka citanya akan Raja Khilan Shah Gering itu. Raja Khilan Shah sakit itu, maka anakanda baginda Raja Johan Rashid pun tiadalah taksir lagi menyuruh mengobatkan ayahanda baginda itu pada segala hukama dan segala ulama. Maka obat pun tiadalah memberi faedah kepada baginda itu, seperti racunlah kepadanya. Syahdan usahakan berkurang penyakit baginda itu, makin bertambah-tambah pula sakitnya. Maka Raja Khilan Shah tahulah akan penyakit itu alamat mautnya. Setelah dirasai baginda, hampirlah waktu baginda itu akan meninggalkan dunia. Maka Raja Khilan Shah pun menyuruh memanggil Perdana Menteri dan segala orang besar-besar dan segala pegawai-pegawai. Setelah datanglah masing-masing menghadap baginda, maka sekalian mereka itu pun dengan tangisnya, sebab bercintakan kepada baginda itu. Maka Raja Khilashan pun bertitah, segala tuan-tuan, ketahuilah olehmu bahwa aku hampirlah akan kembali dari negeri yang fana ke negeri yang baka, bahwa adalah amanatku pada kamu sekalian akan anakku Johan Rashid itu. Pertaruhkanlah pada kamu sekalian. Pertama-tama aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian dari itu pada kamu sekalianlah, bagaimana kamu sekalian telah berbuat baik, telah berbuat bakti akan daku, dan engkau mengasihi aku, demikianlah kepadanya. Hubaya, jangan engkau lainkan aku dengan dia. Barang siapa melalui daripada amanatku ini, durhakalah ia kepada aku. Dan jika barang suatu hendak dikerjakan, sekali-kali jangan engkau lalui hukum Allah Ta'ala, dan takut olehmu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat. Maka sembah mereka itu sekalian, ya Tuanku Syah, ya Tuanku Syah Alam, jangan apalah Tuanku memberi titah demikian, memberi belas rasa hati patik sekalian. Adakah pernah patik sekalian melalui titah duli Tuanku? Titah yang demikian itu pun patik junjunglah di atas batu kepala patik sekalian. Tetapi kalau ada untung patik sekalian, dilanjutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala umur Syah Alam. Setelah Raja Khilan Shah mendengar sembah mereka itu sekalian, maka baginda pun menangis seraya menghadapkan muka baginda kepada anakanda baginda Raja Johan Rashid. Maka titah raja, anakku Johan Rashid, baik-baiklah engkau peliharakan dirimu daripada api neraka, dan pebenar olehmu barang katamu, hendaklah engkau adil dan murah. Jauhi olehmu daripada dusta dan lalim, hendaklah buka tanganmu, dan jauhi olehmu daripada kikir, daripada dusta dan lalim. Hendaklah buka tanganmu dan jauhi olehmu daripada kikir, karena benar itu perhiasan segala raja-raja yang budiman, dan adil itu pakaian segala raja-raja yang berilmu. Jikalau engkau turut seperti wasiatku ini, tiadalah engkau menganiaya dirimu kepada kedua buah negeri. Setelah sudah Raja Khilan Shah berwasiat, maka Raja Khilan Shah pun kembali ke rahmat Allah Ta'ala dari negeri yang fana ke negeri yang baka. Maka segala peristiwa itu pun merataplah, riuh rendahlah bunyi segala isi istana, menderulah bunyinya seperti ribut topan. Setelah sudah Raja Khilan Shah berwasiat, maka Raja Khilan Shah pun kembali ke rahmat Allah Ta'ala dari negeri yang fana ke negeri yang baka. Maka segala mereka itu pun merataplah, riuh rendahlah bunyi segala isi istana, menderulah bunyinya seperti ribut topan.
maka Perdana Menteri dan segala pegawai orang-orang besar itu pun semuanya habis berhimpun dan merayakan Johan Rashid. Maka mayat Raja Khilansyah dikuburkan oranglah dekat sempurnanya seperti adat istiadat segala raja-raja yang besar. Demikianlah diperbuat orang akan baginda. Maka Raja Johan Rashid pun tiadalah taksir lagi akan mengerjakan jenazah ayahnya baginda itu. Maka setelah datanglah kepada setahun namanya Raja Johan Rashid di atas bertahtakan kerajaan, maka terlalulah ia lalim, tiada takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tiada takut akan malu akan Nabi kita, dan wasiat ayahandanya pun dilupakannya, melainkan akan hawa nafsunya juga yang diikutinya, dan akan nyawa segala hamba Allah pun tiadalah terhisabkan lagi. Pada sehari-hari makin bertambah-tambah juga lalimnya setelah dilihat oleh Perdana Menteri dan segala wazir dan segala orang yang bernama akan Raja Johan Rashid demikian itu. Maka ia pun terlalu heran karena sangat bersalahan daripada Raja Khilansyah, seperti langit dengan bumi jauhnya dan peranginya ayahandanya itu. Maka dengan peranginya ayahandanya itu, maka Perdana Menteri dengan segala wazir dan segala orang-orang besar dan segala pegawai pun berhimpun pergi untuk menghadap Raja Johan Rashid. Lalu duduklah menyembah. Maka sembah Perdana Menteri dan segala mereka itu, "Ya Tuanku Syah Alam, maka adalah patih sekalian ini menghadap ke bawah duli Tuanku. Karena Tuanku mengerjakan pekerjaan larangan Allah dan Rasul dan tiada mengikut wasiat paduka marhum sedang hendak mangkat. Bukankah baginda berpesan kepada duli Tuanku melarangkan daripada kerja yang tiada berbetulan dengan hukum Allah Ta'ala? Jangan duli Tuanku kerjakan. Dan lagi duli Tuanku Raja berasal, lagi berilmu, turun-temurun daripada paduka ayahanda baginda Raja yang adil. Maka sampai kepada masa Tuanku naik kerajaan, demikianlah jadinya. Tiadalah Tuanku menurut amanat paduka asyahanda itu." Setelah Raja Johan Rashid mendengar sembah Perdana Menteri dan segala pegawai-pegawai orang yang besar-besar itu, suatu pun tiada apa titah Raja Johan Rashid, lalu ia berbangkit ke istananya. Maka Perdana Menteri dengan segala orang besar-besar pun tiadalah berbicara lagi, oleh karena sembah mereka itu tiada disahut oleh Raja Johan Rashid. Setelah ia mendengar sembah segala mereka itu, makin bertambah-tambah pula lalimnya daripada ia belum mendengar sembah Perdana Menteri itu. Maka segala isi negeri Istanbul pun berundurlah dari negeri itu. Setelah dilihat oleh Perdana Menteri dan segala orang-orang besar akan hal negeri itu, maka Perdana Menteri dan segala wazir pun terlalu duka cita seraya dengan herannya melihat qadha yang datang kepadanya itu. Maka Perdana Menteri pun memanggil segala wazir dan segala pegawai di dalam negeri itu, berhimpun musyawarah dengan Perdana Menteri itu, mencari bicara akan Raja Johan Rashid. Lalu kalau mau raja itu berbuat adil supaya negeri jangan binasa. Setelah sudah masyarakat, maka oleh Perdana Menteri dari segala orang-orang besar di bawahnya, waliullah 4 orang serta 8 orang ulama pergi kepada Raja Johan Rashid. Maka dengan ketika itu juga Raja Johan Rashid pun sedang dihadap oleh orang yang garib-garib, segala hamba raja yang jahat-jahat itu dan fisik murtad celaka. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian dulu. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.